Ya, masih berkutat tentang masalah transportasi pada program linier. Kemarin kita sudah membahas bagaimana cara membuat perkiraan awal biaya transportasi pada program linier. Dari satu contoh permasalahan dikerjakan menggunakan 3 metode, Northwest Corner, Vogel, dan inspeksi. Dari hasil yang kemarin itu diperoleh yang Vogel yang paling minimum biayanya ya. Kemudian inspeksi dilanjutkan dengan Northwest Corner. Nah, kita akan identifikasi, kita akan cari tahu apakah hasil dari punyanya si metode farm itu sudah minimum atau memang masih bisa kita rubah agar menjadi biaya transportasi yang paling minimum. Nah, tabel awal sudah dikerjakan, maka kita sekarang menyelidiki sel-sel kosong. Kalau ternyata dari sel kosong itu ada yang bisa diisi sehingga menjadi biaya transportasi yang lebih minimum, maka nanti kita perbaiki tabelnya. Jadi kita selidiki sel kosong dulu. Ada beberapa metode sih sebenarnya, tetapi di sini kita pakai metode stepping stone. Bagaimana cara melakukan metode stepping stone? Yang pertama adalah buat loop sel kosong. Loop itu seperti perputaran, perjalanan. Kemudian hitung opportunity cost-nya. Kemudian opportunity cost itu sudah optimal jika seluruh nilainya positif. Tetapi kalau ada satu saja yang masih negatif, maka program belum optimal, nanti diperbaiki. Begitu ya. Oke, kita pakai yang Vogel approximation method. Nah, di sini hasil akhirnya seperti ini. Bukan hasil akhir ya. Tabel awalnya seperti ini hasilnya. Nah, ada beberapa sel-sel kosong. Nah, nanti kita akan cari tahu apakah membiarkan sel kosong ini adalah keputusan yang tepat atau tidak. Oke, kita mulai. Ini ada banyak ya yang saya beri warna kuning. Ini adalah sel kosongnya yang memungkinkan untuk diisi. Seperti itu ya. Kalau kita hitung nilai opportunity cost-nya. Oke, mulai dari yang pertama. Dari sel 11, kita namakan 11, fungsinya penamaan ini nanti ada memang di sini, di bagian loop-nya ini. Nah, dari sel 11 kita buat loop. Loop itu nanti berangkat dari sel 1 kembali juga ke sel 1. Berangkat dari sel 1,1 kembali juga ke sel 1,1, tetapi harus lewat sel-sel yang sudah punya isi. Harus melewati sel-sel yang sudah punya isi, dan dalam satu loncat-loncat ya berarti ya. Dalam satu baris atau satu kolom tidak boleh meloncat 2 kali berurutan. Misalkan gini, dari sini loncat ke sini, habis itu loncat ke sini lagi, tidak boleh. Jadi hanya 1 kali loncatan, habis itu harus berganti arah. Begitu ya. Jadi begini, kalau dari A1,1 maka kita harus meloncati nanti napaknya apa ya bahasa Indonesianya, itu di sel yang sudah ada isinya. Jadi gini, loncat ke sini, terus kita harus berganti arah ya, loncat ke sini atau ke situ ya, ke 270 atau ke 180 ya. Nah, enggak tahu ini, nanti ujungnya harus balik ke sini loh. Berarti logikanya kalian berangkat dari kolom yang ada kuning-kuningnya dan tibanya di baris yang ada warna kuningnya ini. Jadi nanti kalian kalau tidak di 180 ya di 720. Coba target kita adalah melangkah menuju ke 180 atau 720. Jadi proses jalannya siku ya, tidak boleh miring-miring kayak gini, nggak boleh, harus siku. Jadi dari A11 menuju ke 360, menuju ke 270. Karena setelah ke 270 kita bisa langsung ke 180, setelah itu bisa balik ke warna kuning, sel 11.
Misalkan kalau dari sel 11 kita ke 360. 360 kita misalkan enggak ke 270 tapi ke 180. Sebenarnya langkahnya boleh sih, tapi setelah itu kita kemana? Dari 180 hanya bisa ke 540. Dan dari 540 kita tidak ada lagi sel yang ada isinya. Buntu dia. Jadi pilihannya tadi memang yang paling tepat adalah 11 warna kuning ini menuju ke 360, menuju ke 270, ke 180 sehingga bisa berbalik lagi ke 11. Nah, ini seperti ini. Saya kasih tanda. Alurnya merah ini. Boleh searah jarum jam, boleh berlawanan arah jarum jam, tidak apa-apa karena ini loop berputar. Sel kosongnya 11. Ini saya namakan pakai bilangan ya. Nah, ini loopnya. Ini perjalanan loopnya seperti ini. Kemudian kita hitung opportunity cost-nya. Caranya adalah kita perhatikan biaya-biaya pada setiap ujung-ujung di loop ini. Di tempat persinggahan loop ini. 30 nanti berarti berselang-seling. 30 dikurang 2 ditambah 12 dikurang 12. Seperti itu. Nah, nilai OC-nya, opportunity cost-nya seperti ini, 28. Nilainya positif ya. Kalau nilainya positif berarti oke, good di sini. Ini berarti keputusan bijak membiarkan A ke P 0. Mengosongkan ini tuh memang keputusan tepat. Oke, lanjut lagi. Kita ke sel kosong yang kedua, yaitu dari B ke P atau kita sebut sel 21. Dari 21 ini kita buat pijakan-pijakan yang berangkatnya di 21, kembalinya nanti bisa mencapai 21 dan nanti langkahnya itu harus selalu melalui sel yang punya isi atau yang sudah ada angkanya di sini. Dan dalam satu baris tidak boleh di dua kali, tidak boleh turun 2 kali di situ. Jadi harus setiap baris atau setiap kolom 1 kali, belok-belok kayak gitu ya. Yuk, mulai dari 21 kita lihat di baris di kolom ini, di kolom yang sel kuning yang kita amati ini hanya ada 360. Di baris ini hanya ada 540. Berarti nanti gimana caranya berangkatnya melalui 360 dan pulangnya harus sampai ke 540. Gampang kan ya nanti? Berarti dari kuning ke 360 ke 180 baru ke 540 bisa balik lagi ke sel 21. Loopnya sudah ketemu. Oke, nanti bisa kita tulis pakai koordinat. Nah, nilai OC-nya juga seperti itu. 24 kurangi 2 ditambah 16 kurangi 2 hasilnya 36. Atau misalkan ada kesalahan ada kesalahan penghitungan seperti biasa nanti disampaikan ke saya ya. Positif, oke, berarti kita biarkan lagi. Kita cari lagi seperti itu. Dari sini loopnya seperti ini. Oke. Next. Nah, ini belum ini. Nah, ini. Dari 2,2 B ke Q itu kita amati yang satu kolom itu adalah 720 dan yang satu baris adalah 540. Bagaimana caranya? Kita berangkat dari kuning menuju 540, nanti berjalan-jalan sampai ke 720 sehingga bisa balik ke si kuning itu lagi, ke 22 lagi. Jadi ternyata dari 22 menuju ke 540 hanya bisa satu langkah dari 540 itu, yaitu ke 180. Dari 180 ada 2 opsi, bisa ke 270, bisa juga ke 360. Kalau kita ke 360 sudah buntu karena tidak bisa kemana-mana, atas dan bawahnya tidak ada nilainya. Kalau ke 270 nanti bisa kita ke 180 atau ke 450. Jadi ulangi, dari kuning
540 menuju 180 menuju 270. Pilihannya agar bisa sampai ke 720 kita harus kemana? Ke atas ya, ke 180 baru ke 720. Tara, seperti itu. Langkahnya bisa kok ke 720, 180 kayak gini diputar gitu nggak apa-apa. Sama saja nanti nilai opportunity cost-nya. Oke, sama ya. Mulai dari si kuning ini, si sel kosong awal ini, 14 kurangi 2 tambah kayak gitu, selang-seling. Next. Ini. Yang apa namanya? 3,2. Pakainya ini gampang saja. Ini pakainya ini. Oke. Nanti bisa kalian amati semuanya, ternyata setelah dihitung oke, sudah habis ya. Masih ada satu di sini. Ini berarti gampang aja ini segini. Nah, ini. Ternyata semuanya nilainya positif. It means itu artinya ya dia berarti sudah optimal. Sudah tidak ada perbaikan program lagi. Jadi, karena tidak ada nilai opportunity cost yang negatif, maka persebaran ini, distribusi ini ternyata sudah mencapai biaya optimal, tidak bisa dikurangi lagi ternyata harganya. Jadi biaya transportasi paling minimum yaitu 25.020 diperoleh dengan mendistribusikan 720 unit dari gudang A ke Q, 180 unit dari gudang A ke S, dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, kebetulan saja di kasus ini sudah optimum. Berarti kalian tidak perlu melakukan perbaikan program. Lah terus bagaimana caranya kalau tidak optimum? Nanti perbaikan programnya bagaimana? Oke, kita coba pakai yang hasil dari metode inspeksi ya. Oke. Bentar, saya buka dulu filenya. Oke, ini untuk tabel awal inspeksi akan kita selidiki nilai OC sel kosongnya. Di sini ya ada beberapa, ya lumayan banyak juga sih nilai sel kosongnya. Akan kita cari satu persatu nilainya. Dengan metode yang sama seperti tadi, kita peroleh, oke, positif lagi. Positif 0 itu dianggap tidak masalah. Ini nanti kalau misalkan kalian ada pertanyaan, ini nanti bisa di pause. Ketika kalian mencoba, bingung dengan alurnya, ini sudah saya gambar alurnya, nanti bisa di pause. Nah, ternyata di sel 3,5 dari C ke T itu nilainya negatif. Artinya kalau ini diisi berpotensi untuk mengurangi harga, mengurangi biaya. Nah, ini berarti program belum optimal. Bagaimana caranya kita lakukan perbaikan programnya? Perbaikan programnya kita isi sel merah ini. Tadi pakai loop apa sih? Pakai loop ini ya. Siapa saja yang terlibat di sini? C ke S, D ke S, D ke T. C ke S biayanya 12, mendistribusikan 450. D ke S biayanya 18, mendistribusikan 270. D ke T biayanya 24, mendistribusikan 180. Di sini sel merah ini kita isi. Kalau sel merah ini kita isi, kan tadi gini, tadi si gudang C itu kapasitasnya adalah berapa itu ya? 810 buah ya. Didistribusikan dari 360 di sini dan 450 di sini. 810. Lah kalau kita dengan semena-mena mengisi di sini, berarti harusnya kapasitas C bertambah dong. Padahal tidak bertambah. Jadi, berapapun kita isi di sini, maka sel CS-nya harus berkurang. Misalkan
CT-nya kita isi 10, maka CS-nya kita kurangi 10 agar mereka tetap seimbang, jumlah kapasitas C tetap 810. Jadi gini, kalau CT berkurang 10, diisi 10, maka CS menjadi 440. Kalau CS menjadi 440, maka kan berkurang, padahal permintaan harus sesuai dengan perjanjian di awal. Kalau ini menjadi 440, maka di sini harus ditambah 10. Kalau di sini ditambah 10, maka di sini harus dikurangi 10. Ya, seperti itu ya. Oke. Dan peraturannya di sini untuk perbaikan program adalah sel merah diisi semaksimal mungkin yang bisa dioperasikan dalam perputaran loop ini. Yaitu siapa? 180. Kalau CT diisi 180, maka yang di sini CS berkurang 180. Akibatnya DS bertambah 180 dan DT berkurang 180. Nah, seperti ini hasilnya. Ternyata bentuk yang ini tuh mirip dengan hasil yang Vogel approximation method. Jadi, setelah ini harusnya kalian identifikasi lagi semua OC sel kosong lagi. Kalau sudah diidentifikasi ternyata sudah positif semua, maka ini sudah optimal, sudah berhenti prosesnya. Ya, karena ini saya sudah mengidentifikasi ketika di Vogel tadi saya tidak di FAM tadi, maka ini saya tidak identifikasi lagi ya. Ini sudah kelihatan bahwa optimum. Nah, ini kan perubahannya di sini tadi. Ternyata nilainya adalah 25.020. Sudah selesai. Bagaimana jika ternyata ketika sudah diperbaiki programnya, dihitung lagi nilai OC sel kosongnya, ternyata ada yang negatif, maka diperbaiki lagi. Programnya seperti itu. Semangat mengerjakan masalah transportasi dalam program linear. Terima kasih dari saya akhiri. Sampai jumpa di lain kesempatan.